Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan konsep kerja protokol server soft switch atau VoIP server. Yang pertama, pengertian dan kebutuhan perangkat VoIP. Pengertian VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol atau telepon IP adalah teknologi komunikasi suara melalui media internet. Sinyal suara yang diubah menjadi sinyal digital berupa paket data dan dikirimkan melalui media internet protokol. Telepon IP dapat berupa perangkat telepon khusus yang mendukung untuk teknologi tersebut. Dapat juga berupa komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Teknologi VoIP dapat mengirimkan suara yang berbentuk paket data melalui jaringan IP. Jaringan IP merupakan jaringan komunikasi data yang berupa paket switch. VoIP beroperasi pada jaringan komputer berbasis TCP atau IP dan LAN. Kebutuhan perangkat VoIP. Yang pertama itu ada X-Lite sebagai softphone untuk memanggil atau menerima telepon. Yang kedua, IP phone sebagai hardphone untuk memanggil dan menerima telepon. Yang ketiga, breaker sebagai operating sistem VoIP. Yang keempat, server sebagai pusat pengolahan data pada jaringan VoIP. Yang kelima, modem sebagai koneksi apabila server VoIP ada di jaringan internet. Nah, selanjutnya ini adalah perangkat-perangkat lainnya. Ada hub atau switch, router, ADSL modem, dan VoIP phone adapter konsep dasar penggunaan sirkuit switching. Nah, selanjutnya cara kerja soft switch. Soft switch ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP teleponi seperti H323 atau SIP. Setelah sinyal diterima, soft switch akan mengidentifikasi panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika dipanggil menggunakan jaringan IP, soft switch akan menginstruksikan originating customer gateway dan terminating customer gateway untuk merutekan paket fetch stream secara langsung. Soft switch mengontrol pembentukan atau setup dan pemutusan atau rilis panggilan dari dan ke pelanggan dan sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut dengan internet secara simultan. Selanjutnya, protokol-protokol penunjang jaringan VoIP. Yang pertama, TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Standarisasi diperlukan agar antar komputer terjadi kesepakatan tentang tata cara pengiriman dan penerimaan data sehingga data dapat dikirimkan dan diterima dengan benar. Protokol ini terdiri dari dua bagian dasar, yaitu TCP dan UDP, serta di bawah ini lapisan tersebut ada protokol yang bernama IP. Nah, TCP IP ada bagiannya, itu yang pertama, Transmission Control Protocol, merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar tata kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. TCP digunakan untuk menjamin setup suatu panggilan pada sesi signaling. TCP tidak digunakan dalam pengiriman data suara karena pada komunikasi data VoIP penanganan data yang mengalami keterlambatan lebih penting daripada penanganan paket yang hilang. Yang kedua, User Datagram Protocol (UDP) merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. UDP digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus dan lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang. Walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan, karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat. Untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data karena tidak terdapat mekanisme pengiriman ulang, maka pada teknologi VoIP pengiriman data banyak dilakukan pada private network. Yang ketiga itu Internet Protocol (IP).
Internet Protokol didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch. Pada jaringan TCP atau IP, sebuah komputer diidentifikasi dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik, masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Terakhir, protokol data akses yang berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum, protokol ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer data. Untuk komunikasi datanya, Internet Protokol mengimplementasikan dua fungsi dasar, yaitu addressing dan fragmentasi. Salah satu hal penting dalam IP dalam pengiriman informasi adalah metode pengelamatan, pengiriman, dan penerima. Yang kedua, SIP atau Session Initiation Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk inisiasi, modifikasi, dan terminasi sesi komunikasi VoIP. SIP adalah protokol open standar yang dipublikasikan oleh IETF, RFC 2543 dan RFC 3261. Selain digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi voice, SIP juga dapat digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi data media lainnya seperti video dan teks. Disebutkan sebagai hanya melakukan negosiasi dan sesi komunikasi adalah karena SIP merupakan signaling protokol, bukan media transfer protokol. Artinya SIP tidak mengantarkan data media termasuk voice, video, dan teks, melainkan hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi dan memanfaatkan protokol lainnya seperti RTP sebagai media transfer protokol. Selanjutnya H323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya yang beroperasi pada jaringan paket switch. Untuk dapat berkomunikasi dibutuhkan untuk standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut rekomendasi ITUT adalah H323. Standar H323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan packet base. Bentuk jaringan packet base yang dapat dilalui antara lain adalah jaringan Internet Packet Exchange atau IPX base, Local Area Network atau LAN, dan Wide Area Network atau WAN. H323 dapat digunakan untuk layanan-layanan multimedia seperti komunikasi suara atau IP teleponi, komunikasi video dengan suara video teleponi, dan gabungan suara, video, dan data. Selanjutnya yang B, konsep kerja dan perangkat server softwitch. Pengertian softwitch. Softwitch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler. Softwitch lebih dikenal sebagai IP PBX. Perangkat dalam softwitch itu yang pertama ada Media Gateway Controller atau MGC, yang kedua ada Application Server, selanjutnya dan terakhir Media Server. Nah, komponen softwitch. Gateway Controller atau GC berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Kedua, Signaling Gateway atau SG, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC atau MGC.SG, hanya menangani pensinyalan SS7. Media Gateway berfungsi sebagai elemen transfer untuk merutekan trafik yang dalam jaringan softwitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Selanjutnya, fitur server menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada softwitch tersebut. Dan terakhir, media server fungsinya yakni untuk memperkaya softwitch dengan kemampuan media, misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu atau dilakukan oleh media server. Selanjutnya, fungsi-fungsi softwitch. Yang pertama,
Fungsi switching berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Switch mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. Yang kedua, fungsi kontrol bekerja untuk melakukan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Yang ketiga, fungsi pensinyalan mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling dan yang berbeda-beda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, H323 dan lain-lain. Keempat, fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis. Hanya pembagian class of which. Class of which ada dua, yaitu layanan kelas 4 Softwitch dan layanan kelas 5 Softwitch. Layanan kelas 4 Softwitch terbagi jadi yaitu yang pertama time depend routing, yang kedua routing for operator, yang ketiga routing for service, yang keempat routing for network, yang kelima ada trunk group bundling, yang keenam ada switch ID atau trunk group routing, yang terakhir ada CIC atau carrier identifikasi kode routing. Bukan yang terakhir tadi. Selanjutnya class of service restriction, blocking, overflow routing. Dan selanjutnya screening atau country code and operator dan automatic routing. Selanjutnya adalah layanan kelas 5. Bagiannya abbreviated dialing, call forwarding, call waiting, cancel call waiting, call line identification presentation, CLIP atau call waiting, conference cake. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.